Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada konten kali ini saya akan membahas, yaitu skandal dalam gereja bukanlah sebuah urusan konten. Gereja mempunyai hukum, bukan pengadilan media. Konten ini saya buat dengan sikap yang tegas dan berlandaskan hukum gereja, bukan dengan emosi, bukan dengan dendam, dan bukan pula untuk mencari simpati publik. Saya nyatakan sejak awal, segala hal yang menyangkut skandal dalam gereja itu harus dilakukan melalui prosedur yang benar dan sah, bukan melalui konten media sosial, bukan melalui pengadilan opini, dan bukan dengan mengumbar dosa, tuduhan, atau aib imam demi keuntungan pribadi. Apa yang dilakukan oleh Felicia Pukiat dan kawan-kawan, yaitu membuat konten dengan cara mengumbar dosa imam, melontarkan tuduhan, penghinaan, dan merendahkan martabat imamat tanpa menempuh jalur yang sah dalam gereja, adalah metode yang salah secara kanonik dan salah secara moral. Lebih jauh lagi, ketika umat awam lain mengingatkan agar mengikuti prosedur gereja, justru mereka menghakimi, dicap dengan tidak pantas, seolah-olah peringatan itu adalah pembelaan terhadap kejahatan. Ini logika yang terbalik dan kekacauan hati nurani, dan juga termasuk manipulasi. Yang tidak pantas adalah bukan umat yang mengingatkan hukum gereja, melainkan siapapun yang mengabaikan hukum gereja lalu menggantikannya dengan pengadilan media. Dan perlu ditegaskan juga, seharusnya Felicia ini bercermin diri. Dia menikah dengan seorang mantan imam. Dia menggoda imam tersebut sehingga imam tersebut menanggalkan jubahnya. Namun di situ dia mempunyai luka batin terhadap gereja. Luka batin seberat apapun tidak pernah menjadi izin untuk merusak hukum gereja, menghancurkan imamat di ruang publik, atau mengadili lewat konten. Gereja Katolik bukan komunitas tanpa hukum. Gereja bukan lembaga yang bekerja berdasarkan viralitas. Gereja juga bukan pengadilan netizen. Gereja memiliki sistem hukum kanonik yang lengkap, tertulis dan mapan, berakar pada hukum ilahi, ditegakkan melalui hukum kanonik, dan diarahkan pada tanggung jawab pastoral untuk melindungi jiwa-jiwa, memperbaiki skandal, membina atau menertibkan pelaku, serta menjaga keselamatan umat Allah. KHK Kanon 1311 menyatakan secara tegas, gereja mempunyai hak inheren untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada umat Kristus yang melakukan pelanggaran. Para pemimpin gereja menjaga kebaikan komunitas dan setiap umat Kristus melalui kasih pastoral, teladan hidup, nasihat, dan bila perlu melalui pengenaan hukum yang harus diterapkan dengan keadilan kanonik demi pemulihan keadilan, reformasi pelaku, dan perbaikan skandal. Ini berarti jelas, penghukuman kanonik bukan kebalikan dari belas kasih, melainkan alat keadilan demi keselamatan jiwa. Ada 4 tujuan hukum pidana gereja yang tidak boleh dipisahkan. Yang pertama, pemulihan keadilan. Yang kedua adalah pertobatan dan pembaruan pelaku. Yang ketiga, perbaikan skandal. Dan yang keempat, perlindungan umat Allah. Di antara semua delik kanonik, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau orang rentan oleh klerus adalah kejahatan yang sangat berat, baik secara moral maupun yuridis. Oleh karena itu, delik ini secara khusus dicadangkan kepada Dicastery for the Doctrine of the Faith berdasarkan norma Sacramentorum Sanctitatis Tutela yang ditetapkan oleh Santo Yohanes Paulus II dan diperkuat melalui revisi-revisi berikutnya. Jadi artinya adalah tidak ada imam yang boleh menyelesaikan sendiri, tidak ada uskup yang boleh bertindak sepihak, dan tidak ada umat awam yang berhak menggantikan proses ini dengan konten demi keuntungan pribadi. Semua prosedur ini dirinci dalam Vademecum Resmi Tata Suci yang bersifat otoritatif dan mengikat bagi para uskup dan superior mayor. Uskup diosesan atau superior mayor
memikul tanggung jawab pribadi dan langsung atas setiap laporan kredibel atau notita criminis. Tanggung jawab ini tidak bisa dihindari, tidak boleh ditunda, dan tidak dapat dialihkan kepada tekanan media atau opini publik. Hukum kanonik menuntut keseimbangan, kasih pastoral tanpa kelembekan, dan ketegasan hukum tanpa kekejaman. Kanon 1421 menegaskan bahwa hakim gereja harus kompeten dalam hukum kanonik. Hakim awam yang kompeten dapat dilibatkan dengan persetujuan oleh konferensi wali gereja. Ini menjamin keadilan prosedural, bukan emosi massa. Tata suci juga mewajibkan konferensi wali gereja menyusun pedoman yang mengikat, yaitu mencakup pendampingan terhadap korban, penyelidikan, pencegahan, dan perlindungan terhadap umat. Prinsipnya tidak dapat ditawar, tidak ada pastoral, institusional, atau reputasional yang membenarkan toleransi terhadap pelecehan atau mendahulukan penghindaran skandal di atas perlindungan anak dan orang rentan. Seorang klerikus yang melakukan pelecehan tidak layak berada dalam pelayanan. Kanon 1717 menyatakan pula, begitu tuduhan tampak masuk akal, penyelidikan awal wajib dimulai. Nah, pada tahap ini, pelaporan diperlakukan dengan hormat. Korban ditawari pendampingan rohani, psikologis, dan pastoral, dan kerahasiaan dijaga tanpa menutup kebenaran. Jika tuduhan beralasan, kasus harus dilaporkan ke DDF. Uskup tidak boleh menyelesaikannya sendiri. Langkah pencegahan, termasuk pembebasan sementara dari pelayanan, boleh dan wajib diambil demi melindungi umat. Gereja menegaskan, pelecehan seksual adalah kejahatan kanonik dan kejahatan sipil. Tanggapan gereja tidak berhenti pada vonis. Korban harus didengar dan didampingi. Nama baik dipulihkan bila tuduhan palsu terbukti. Pelaku dihukum atau diberhentikan bila terbukti bersalah. Namun, gereja menolak total, yaitu pengadilan media, pembunuhan karakter, penghinaan terhadap imamat, eksploitasi dosa untuk konten. Disinilah kesalahan fatal metode Felicia Pukiat dan kawan-kawan. Mengganti hukum gereja dengan opini publik. Mengalami luka batin tidak memberi kuasa untuk melanggar hukum. Pengakuan pribadi tidak memberi mandat untuk menghancurkan imamat secara publik. Jadi secara tegas, Gereja Katolik tidak mengadili lewat media sosial, tidak tunduk pada tekanan viral, dan tidak menutupi kejahatan, serta tidak menyerahkan keadilan kepada influencer. Hukum kanonik jika dijalankan dengan setia menempatkan kebenaran di atas rumor, keadilan di atas citra, perlindungan korban di atas privilege, pertobatan dan pemecatan di atas keheningan. Inilah hukum gereja, inilah kewajiban gereja, dan tidak ada satupun atau siapapun termasuk Felicia Pukiat dan kawan-kawan yang berwenang menggantikan proses ini dengan penghakiman media. Di mana kejahatan terjadi, ia harus ditangani melalui hukum kanonik dan hukum sipil secara bersama-sama, tegas, tertib, transparan, dan tanpa rasa takut. Salve, Tuhan Yesus memberkati.